Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eki, menyurati Kapolri dan Bareskrim Polri untuk melakukan gelar perkara khusus atas penetapan kliennya yang dinilai janggal. Kuasa hukum mempertanyakan dasar barang bukti yang digunakan penetapan tersangka Peggy. Kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron tersangka pembunuhan sepasang kekasih Dewi Arsita Vina alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang terjadi tahun 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat mendatangi Bareskrim Polri. Kuasa hukum Peggy mengatakan kedatangan dirinya ke Bareskrim Polri untuk mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus atas penetapan kliennya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki, di mana kuasa hukum mengirimkan 3 surat, yakni ke Kepala Biro Pengawas Penyidik Bareskrim Polri, ke Bareskrim Polri, dan ke Kapolri. Ya, permohonan gelar perkara khusus ya, gelar perkara khusus agar kasus Peggy Setiawan ini yang ditangani di Polda Jawa Barat ya, itu agar dilakukan gelar perkara khusus di sini ya. Jadi kami memasukkan surat ini ya, agar digelar perkara khusus ini ada 3 surat ya. Pertama, ini surat kepada Karwasidik Bareskrim Polri ya. Jadi Karwasidik Kepala Biro Pengawas Penyidik ya, Bareskrim Polri. Yang kedua, ini Bareskrim Polri ya, Kepala Bareskrim Polri. Yang ketiga ini kepada Bapak Kapolri. Ini tanda terimanya. Tujuan ya, agar dilakukan gelar perkara khusus ini karena kami sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan keberatan atas penetapan tersangka karena Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy alias Peron. Kalau memang Peggy Setiawan ini terlibat waktu kejadian tanggal 27 Agustus tahun 2016, polisi sudah pernah datang ke sana dan polisi tahu keberadaan Peggy Setiawan itu ada di Bandung. Kenapa tidak tangkap? Kalau memang terlibat. Dan alat bukti yang ada disampaikan oleh kepolisian sekarang ini, contohnya kan ijazah, ya kan, KTP, termasuk motor, itu tidak ada hubungan sama perkara. Seharusnya kalau memang dari pihak penyidik kepolisian waktu itu proporsional, kalau dikatakan di dalam putusan itu adalah kalau Peggy alias Peron itu melakukan penusukan, seharusnya polisi melihat sidik jari yang ada di samurai tersebut. Ini tidak ada. Dan baju yang ada dipakai oleh Peggy maupun korban itu seharusnya dites DNA. Gampang banget. Untuk perkara ini sebenarnya bukan perkara yang susah, perkara yang gampang untuk dibuktikan. Diketahui sebelumnya Peggy dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Apa saja faktor yang menyebabkan kuasa hukum Peggy menekan agar digelar perkara khusus? Untuk mengulasnya, kita sudah terhubung dengan tim kuasa hukum Peggy, Muhtar Effendi, melalui sambungan Zoom, serta telah hadir di studio praktisi hukum Bang Rasman Arif Nasution. Selamat malam, Bang Rasman. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muhtar, apa kabar? Selamat malam, suara saya sudah terdengar? Selamat malam. Oke. Terdengar jelas. Terdengar ya. Saya ingin mulai dari Bang Muhtar terlebih dahulu. Bang Muhtar, Anda menuntut untuk ada gelar perkara khusus. Apa dasarnya? Baik, selamat malam semuanya. Jadi begini, kenapa tim kita, tim pembela hukum daripada PS ini meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan gelar perkara khusus, bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai orang yang di DPO-kan pun itu tidak jelas. Dasarnya dari mana kan itu? Karena kalau kita merujuk kepada keputusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 tahun 2017, itu tidak ada sama sekali nama Peggy Setiawan terdaftar sebagai yang di DPO-kan. Apalagi setelah 8 tahun kemudian, tiba-tiba Peggy Setiawan yang nyata-nyata namanya tidak terdaftar dalam daftar DPO, ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024. Sehingga tim kuasa hukum daripada Peggy Setiawan menganggap bahwa memang ini perlu diadakan gelar perkara khusus untuk memperjelas siapa sebenarnya pelaku yang diduga oleh polisi sebagai otak atau dalang pembunuhan. Oke, dan Anda yakin bukan Peggy ya? Saya sangat meyakini bahwa klien kami
bukan otak daripada pembunuhan. Oke, Bang Rasman, tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Selamat malam, Bung Mukhtar. Selamat malam. Saya baru aja nyampe ini dari Bandung. Saya tadi berkunjung ke Ditreskrimum Polda Jawa Barat dan saya bertemu dengan posko pengaduan di sana. Kemudian berkoordinasi dengan penyidik dan saya tidak bertemu dengan Ditkrimum dan atau petinggi yang lain di Polda Jabar. Saya memberikan beberapa data hasil tracking dari Ranlofom dan tim saya dan kita coba mengkonfirmasi beberapa hal yang pada intinya semakin meyakinkan saya bahwa ada dugaan kuat bahwa saudara Peggy ini diduga adalah pelaku yang dimaksud dalam DPO dimaksud. Indikasinya ada? Indikasinya ada dan indikatornya juga ada. Bahkan saya ingin sampaikan di sini keterkaitan dan keterlibatan tentang dugaan keterlibatan orang tuanya, saudara Rudi Irawan, alias A. Supriyadi, yang punya 2 kakak, mengaku memalsukan identitas, itu juga diduga terlibat dalam proses pelarian dan atau disimpannya atau disembunyikannya saudara Peggy yang dalam konteks ini bahwa saya juga mendapatkan beberapa hal yang baru. Apa itu? Di Polda Jabar yang tentu tidak semuanya akan saya ungkap malam ini. Yang penting tapi apa itu? yang pasti bagi saya adalah bahwa polisi akan on the track dalam penanganan kasus ini. Dan saya menghimbau agar tidak besok polisi disalahkan lagi. Sebaiknya sejak 2 minggu bahkan masuk minggu ketiga untuk melakukan pra peradilan itu kok tidak kunjung jadi gitu. Saya belum dapat informasi hari ini mereka mendaftarkan gugatan pra peradilan. Sedangkan dalam teori hukum yang kita pahami, saya dapat masukan dari teman-teman yang paham hukum bahwa apakah tidak dalam proses debatable tentang seorang DPO yang ditangkap, putusan pengadilan, lalu kemudian dapat mengajukan pra peradilan. Itu konsep hukum pertama. Yang kedua, dengan meminta gelar perkara khusus kepada Bapak Kapolri terkait dengan tersangkanya saudara Peggy, maka saya juga meminta agar teman-teman, kalau ini memang 2 jalur yang dipakai, agar bergerak cepat. Jangan karena banyak orang, lalu kemudian menjadi informasi yang liar dan tidak fokus atau tidak konsentrasi. Kemudian saya menanggapi saudara Mukhtar ini bahwa tadi saudara Mukhtar mengatakan bahwa tidak jelas identitasnya, kenapa dia ditangkap, dan siapa yang menyatakan dia sebagai pelaku, lalu kemudian mereka minta gelar. Minggu lalu semua mengatakan bahwa itu putusan pengadilan. Putusan pengadilan itulah yang jelas bahwa ada 3 orang DPO. Dan salah satu DPO itu polisi melihat, menggelar, mendalami, itu keyakinannya mengarah pada saudara Peggy. Jadi jangan ambivalen kalau memberi keterangan gitu. Baik. Dan ketika Peggy ditetapkan, ini menggugurkan status 2 DPO yang lain gitu ya. Nah, nanti tidak juga gugur. Yang saya lihat polisi tidak menggugurkan. Tapi polisi tidak menggugurkan 2 DPO yang lain. Tapi polisi berdasarkan keterangan para tersangka, para terpidana yang sekarang mereka mengkerucut kepada satu nama, yaitu saudara Peggy Setiawan. Hanya satu nama, hanya Peggy. Baik, tanggapannya Bang Muhtar. Namun usai jeda Bang Muhtar, kita kasih kesempatan usai jeda, diskusi masih akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Newsroom.